Sahabat semua, pernahkah kita merenung sejenak bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas yang begitu sederhana sebenarnya menyimpan rahasia besar? Nafas bukan hanya tanda kita masih hidup, tapi ia adalah doa yang berbisik pelan, menghubungkan kita langsung dengan Sang Maha Pemberi rezeki. Mari bersama-sama kita belajar merenungi makna kehidupan ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai tanda dukungan dan subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan hati, menelusuri hikmah demi hikmah yang Allah titipkan dalam setiap detik kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau sadar bahwa hidup ini tak hanya berjalan lewat kata dan perbuatan, tetapi juga lewat hembusan nafas yang keluar masuk tanpa henti? Setiap kali kita menarik nafas, kita menerima kehidupan. Setiap kali kita menghembuskannya, kita menyerahkan segalanya kembali kepada Allah. Nafas adalah zikrullah yang paling tersembunyi, doa yang paling sunyi, tapi paling setia menemani. Tanpa kita sadari, ia menjadi pengingat bahwa hidup ini hanyalah titipan, dan semua rezeki mengalir bukan karena kehebatan kita, melainkan karena izinnya. Bukankah begitu indah bila kita mulai melihat nafas sebagai doa, bukan sekadar gerakan tubuh? Dengan cara itu, kita tak lagi mengejar dunia dengan letih, karena rezeki akan datang seperti udara yang masuk ke dalam dada, ringan, mengalir, tak terbendung. Dalam setiap nafas ada pesan dari Allah, "Aku yang memberi hidupmu, aku pula yang memberi rezekimu." Maka, apakah mungkin Allah memberi kehidupan tapi lupa memberi rezeki? Tidak mungkin. Justru, rezeki itu sudah diatur, hanya saja sering kita lupa menyelaraskan hati agar mampu menerimanya dengan tenang. Mari kita telusuri bagaimana menjadikan nafas sebagai doa dan doa sebagai jalan terbuka menuju rezeki yang penuh keberkahan. Bayangkan sejenak, engkau duduk tenang, menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Apa yang kau rasakan? Kehidupan. Nafas adalah tanda bahwa Allah masih memberimu waktu, kesempatan, dan ruang untuk memperbaiki diri. Setiap hembusan adalah janji Allah bahwa pintu rezeki belum ditutup untukmu. Rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga kesehatan, keluarga, rasa damai, dan bahkan kesempatan untuk bernafas dengan lega. Banyak orang mengejar rezeki sampai ke ujung dunia, padahal ia selalu datang dari arah yang tak terduga. Bukankah Allah sudah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq 3. Maka nafas yang keluar masuk ini bisa kita selaraskan dengan tawakal, dengan syukur, dengan doa yang sunyi. Saat menarik nafas, kita hadirkan rasa syukur. Ya Allah, terima kasih untuk hidup ini. Saat menghembuskan nafas, kita lepaskan keluh kesah. Ya Allah, kuserahkan semua padamu. Inilah cara paling sederhana untuk menjadikan nafas sebagai doa. Doa yang terus mengalir tanpa jeda. Kita sering mengira rezeki itu harus dikejar, padahal sejatinya ia ditarik oleh hati yang yakin pada Allah. Hati yang yakin itulah yang menjadikan setiap nafas terasa ringan, penuh ketenangan, dan melahirkan keberkahan. Bila hati gelisah, maka nafas pun terasa berat, hidup terasa sesak. Namun bila hati pasrah, maka nafas terasa lapang, dunia pun terasa luas. Rahasianya sederhana, rezeki datang seiring dengan nafas yang penuh keikhlasan. Seperti udara yang masuk tanpa kita paksa, begitu pula rezeki Allah akan mengalir tanpa kita buru-buru. Maka, mari belajar berzikir lewat nafas. Tarik dengan syukur, hembus dengan pasrah. Disitulah kita menemukan makna bahwa rezeki bukan sekadar hasil kerja keras, tapi buah dari hati yang bersandar penuh padanya. Rezeki itu bukan sekadar angka di rekening, melainkan keberkahan yang menyertai setiap langkah hidup, dan semua itu dimulai dari kesadaran sederhana bahwa nafas kita adalah doa yang paling murni. Sahabat semua, pernahkah kita merenung sejenak betapa setiap nafas yang keluar masuk ini adalah tanda kasih sayang Allah? Jika hati kita mau jujur, begitu banyak nikmat yang tidak mampu kita hitung. Nafas sebagai doa yang tersembunyi.
Sahabatku, pernahkah engkau berhenti sejenak, lalu mendengarkan irama nafasmu sendiri? Setiap tarikan dan hembusan itu sesungguhnya lebih dari sekadar mekanisme tubuh. Ia adalah tanda kehidupan, tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan lebih jauh lagi, setiap nafas adalah doa yang tersembunyi. Doa yang tidak terucap dengan lisan, tapi senantiasa mengalir dalam diam. Bukankah kita sering lupa bahwa doa tak selalu harus berupa kata-kata panjang? Bahkan diam yang penuh pasrah bisa menjadi doa yang lebih dalam daripada 1000 kalimat. Begitulah nafas, ia menghubungkan tubuh kita dengan ruh dan ruh kita dengan Allah. Tarikan nafas adalah penerimaan, hembusannya adalah penyerahan. Betapa indah bila kita menyadari bahwa setiap detik hidup ini sudah diiringi doa tanpa kita sadari. Allah tidak mungkin memberi kehidupan tanpa rezeki, sama seperti Dia tak mungkin memberi nafas tanpa udara. Maka, rezeki itu sejatinya sudah menyertai kita sejak hembusan pertama. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyelaraskan hati dengan irama kehidupan yang Allah ciptakan. Dengan begitu, rezeki mengalir seperti udara, tanpa harus dipaksa, tanpa harus dikejar dengan letih. Sahabat, mari kita mulai belajar memandang nafas dengan cara yang berbeda. Bukan hanya tanda hidup, tapi juga jembatan menuju keberkahan. Nafas sebagai zikir yang sunyi. Pernahkah engkau mencoba menarik nafas dalam-dalam sambil menghadirkan rasa syukur? Saat udara masuk ke dada, hadirkan bisikan hati. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberiku hidup. Dan ketika nafas keluar perlahan, bisikan lagi di hati, ya Allah, aku pasrahkan semua kepadamu. Begitulah cara menjadikan nafas sebagai zikir yang sunyi. Zikir yang tidak terdengar telinga manusia, tapi Allah mendengarnya dengan jelas. Bukankah Rasulullah bersabda, sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi? Maka zikir melalui nafas adalah bentuk keintiman kita dengan Allah, di mana hanya Dia dan hati kita yang mengetahuinya. Nafas menjadi tasbih, tahmid, dan takbir meski bibir tidak bergerak. Nafas menjadi doa meski lisan tidak berucap. Nafas menjadi tanda bahwa kita masih punya kesempatan untuk kembali kepadanya. Betapa indah jika kita bisa hidup dengan kesadaran semacam ini. Hidup tidak lagi terasa hampa, sebab setiap tarikan dan hembusan adalah ibadah. Dan ketika hidup menjadi ibadah, rezeki pun datang dengan cara yang lebih lembut, lebih penuh berkah. Kita tidak lagi cemas, karena Allah sudah menjamin rezeki bagi setiap yang bernyawa. Sahabatku, mari belajar melatih hati agar nafas kita menjadi zikir yang tak pernah putus. Rezeki yang mengalir seperti udara. Coba renungkan sejenak, udara itu tidak pernah kita beli, bukan? Ia datang begitu saja, memenuhi paru-paru kita, tanpa kita minta, tanpa kita bayar. Begitu pula rezeki, ia sering datang dari arah yang tak kita duga. Allah berfirman dalam Quran Surat Ats-Tsalaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka, rezeki itu hakikatnya sama dengan udara, hadiah dari Allah. Banyak manusia lelah mengejar rezeki, seakan-akan rezeki lari menjauh. Padahal, jika hati kembali pasrah, rezeki justru datang menghampiri. Bukan berarti kita berhenti berusaha, tidak. Usaha adalah bentuk ikhtiar, tapi hati harus tetap bersandar pada Allah. Karena rezeki bukan hasil jerih payah semata, tapi buah dari izinnya. Kita tidak bisa memaksa udara masuk lebih banyak dari yang dibutuhkan tubuh, bukan? Begitu pula rezeki, ia akan datang sesuai kadar yang Allah tentukan. Bila kita mampu mensyukurinya, yang sedikit terasa cukup, yang banyak menjadi berkah. Karena sejatinya, bukan jumlahnya yang menentukan bahagia, tapi keberkahannya. Maka, belajarlah mengalir bersama rezeki, sebagaimana udara yang masuk dan keluar dengan tenang. Nafas dan ketenangan hati. Nafas adalah cermin keadaan hati kita. Saat gelisah, nafas terasa pendek, terburu-buru, sesak. Saat tenang, nafas terasa panjang, lembut, dan ringan. Maka,
Ketenangan hati seringkali dimulai dari cara kita bernafas. Begitu pula dengan rezeki, ia seringkali mengikuti irama hati. Hati yang penuh syukur melahirkan kelapangan. Hati yang penuh keluhan melahirkan kesempitan. Bukankah Allah sudah berjanji, barang siapa bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadanya. Quran Surat Ibrahim 7. Maka syukur adalah kunci yang membuat rezeki semakin deras mengalir. Dan syukur bisa dimulai dari kesadaran sederhana atas nafas yang kita miliki. Betapa sering kita lalai menganggap remeh nikmat bernafas, padahal betapa mahalnya udara bagi orang yang sedang sesak. Begitu pula rezeki, kita baru sadar berharganya ketika kehilangan. Maka, jangan tunggu kehilangan baru kita bersyukur. Mulailah dari sekarang, dengan setiap hembusan nafas yang Allah titipkan. Nafas dan tawakal pada Allah. Pernahkah engkau sadari, sahabatku, bahwa nafas tidak pernah kita kendalikan sepenuhnya? Kita hanya menarik dan melepaskannya, tapi siapa yang memastikan udara itu tetap ada untuk kita? Itulah Allah, Rabbul Alamin, yang memberi tanpa pernah berhenti. Dan di sanalah kita belajar makna tawakal. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Sama seperti kita bernapas, kita tidak bisa memaksa udara masuk lebih banyak dari yang Allah tentukan. Kita hanya berusaha menghirup, lalu selebihnya kita pasrahkan kepadanya. Begitu pula rezeki, kita bekerja dengan ikhlas, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Hasil akhirnya adalah takdir yang sudah digariskan. Tawakal bukan berarti pasif, melainkan tenang setelah berusaha. Betapa sering kita lelah karena merasa semua ada di tangan kita, padahal hidup akan jauh lebih ringan bila kita pasrahkan urusan kepada Allah. Bukankah Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki, sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Burung itu tetap berusaha, tapi ia juga pasrah. Demikianlah seharusnya kita bekerja sambil menaruh seluruh harapan kepada Allah. Nafas dan rasa syukur. Syukur adalah kunci yang membuat rezeki bertambah. Dan syukur bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, nafas. Setiap tarikan adalah nikmat, setiap hembusan adalah rahmat. Betapa sering kita lupa mensyukuri nikmat bernafas dengan lega. Padahal bagi orang yang sedang sakit, satu hembusan bisa terasa sangat mahal. Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Quran Surat An-Nahl 18. Maka mensyukuri nafas adalah pintu untuk mensyukuri nikmat lainnya. Syukur tidak harus dengan kata-kata indah, cukup dengan hati yang lapang. Saat nafas terasa ringan, katakan dalam hati, "Ya Allah, terima kasih." Saat nafas terasa berat, katakan pula, "Ya Allah, aku ridha." Rezeki sejati bukanlah angka yang banyak, melainkan hati yang penuh syukur. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi hati yang bersyukur akan selalu kaya. Syukur itu membuat yang sedikit terasa cukup. Syukur juga yang membuat yang banyak menjadi berkah. Dan semuanya dimulai dari kesadaran sederhana, mensyukuri nafas. Nafas dan ikhlas dalam hidup. Nafas mengajarkan kita tentang ikhlas. Kita menghirup udara tanpa pernah bisa menyimpannya terlalu lama. Kalau kita menahan nafas, justru dada terasa sesak. Begitulah hidup ketika kita menahan apa yang seharusnya dilepaskan, hati menjadi berat. Ikhlas adalah melepaskan, sebagaimana nafas yang harus keluar setelah masuk. Betapa banyak orang merasa hidupnya penuh beban karena enggan melepaskan. Padahal rezeki akan mengalir bila hati kita ikhlas menerima takdirnya. Ikhlas membuat langkah ringan, pikiran tenang, dan doa lebih cepat naik ke langit. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah 5. Ikhlas adalah memurnikan niat, sama seperti udara yang murni memberi kehidupan.
Nafas tidak pernah memilih siapa yang berhak menikmatinya. Semua manusia bisa bernapas. Begitu pula ikhlas, ia tidak membeda-bedakan. Ia hanya memberi ruang lapang dalam hati. Ketika kita ikhlas, dunia tidak lagi terasa sempit. Karena kita tahu semua sudah ditetapkan Allah dengan penuh kasih sayang, maka belajarlah ikhlas dari nafas yang senantiasa keluar masuk dengan ringan. Doa dan rezeki yang tak terduga. Rezeki seringkali datang saat kita tidak menduga. Why? Sama seperti udara, yang selalu tersedia bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Allah memberi tanpa kita minta, karena Dia Maha Tahu kebutuhan hamba-Nya. Bukankah sering kita merasa cukup tiba-tiba, padahal tadinya cemas akan kekurangan? Itulah cara Allah menenangkan hati kita. Allah berfirman, "Dan di langit terdapat rezekimu, dan apa yang dijanjikan kepadamu." Quran Surat Az-Zariyat 22. Artinya, rezeki itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kita hanya tinggal menjemputnya dengan ikhtiar dan doa. Doa adalah jembatan antara usaha dan hasil. Dan nafas adalah doa yang paling sederhana, paling terus-menerus, tanpa henti. Maka jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun bentuknya. Kadang kita meminta sesuatu dengan penuh air mata, tapi Allah memberi yang lebih baik dari yang kita minta. Kadang kita berharap pada satu pintu, tapi Allah membuka 1000 pintu yang lebih indah. Dan kadang kita merasa tak punya daya, tapi Allah kirimkan pertolongan di luar dugaan. Itulah rezeki, datang tak disangka, mengalir seiring nafas yang kita hembuskan. Sahabatku, percayalah, Allah tidak pernah lupa pada hamba-Nya. Nafas, kesabaran, dan ujian hidup. Setiap tarikan nafas membawa pesan kesabaran. Bukankah untuk menarik udara dengan penuh kita butuh waktu, tidak bisa terburu-buru? Begitu pula dalam hidup, segala sesuatu butuh proses. Allah menguji kita bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Lidafo, ujian adalah cara Allah mendidik hati agar sabar dan tawakal. Ketika dada terasa sesak oleh masalah, ingatlah bahwa sesak itu akan reda saat kita kembali mengatur nafas. Begitu pula dengan cobaan, ia akan terasa ringan bila kita menghadapinya dengan sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi terus melangkah meski hati terluka. Rasulullah pernah berkata, "Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran." Artinya, kesabaran adalah rezeki besar yang sering kita lupakan. Seperti udara yang tak pernah berhenti mengalir, sabar pun harus mengalir dalam hidup kita. Ia yang membuat langkah tetap terjaga meski jalan berliku. Ia yang membuat hati tetap tenang meski dunia terasa sempit. Dan ia pula yang membuka pintu rezeki dari arah yang tak pernah kita bayangkan. Maka, belajarlah sabar dari nafas, yang sabar masuk dan sabar keluar sesuai waktunya. Nafas dan keikhlasan dalam doa. Doa sering kita bayangkan harus panjang dan indah. Namun sejatinya, doa bisa sesederhana nafas. Saat kita menarik nafas, hadirkan rasa syukur. Saat kita melepaskan nafas, hadirkan rasa pasrah. Inilah doa yang paling ikhlas, doa tanpa kepura-puraan. Allah Maha mengetahui isi hati, bahkan sebelum kita ucapkan. Maka doa dalam nafas pun Allah dengar dengan sempurna. Kadang kita merasa doa kita tidak terkabul, padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Seperti udara, ia selalu ada meski tak terlihat oleh mata. Begitulah doa, ia bekerja diam-diam, menghadirkan hasil pada waktu yang tepat. Ikhlas dalam doa berarti tidak memaksa Allah mengikuti keinginan kita, melainkan ridha dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita. Bukankah Allah lebih tahu apa yang baik untuk hamba-Nya? Maka biarlah doa kita mengalir seperti nafas, sederhana, tulus, dan penuh pasrah. Sebab ikhlaslah yang menjadikan doa itu bernilai di sisi Allah. Nafas dan ketentraman jiwa. Sahabatku, jiwa yang tenang adalah rezeki yang paling mahal. Banyak orang kaya raya, tapi nafasnya terasa berat oleh kecemasan. Ada pula orang sederhana, tapi hidupnya lapang karena hatinya tenang. Allah berfirman, "Ingatlah,
Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Maka zikir dalam nafas adalah kunci ketenteraman jiwa. Tarik nafas dengan ingat Allah, hembuskan dengan pasrah pada Allah. Lakukan ini berulang, maka hati akan terasa ringan. Hidup bukan lagi sekadar perjuangan keras, tapi perjalanan bersama Allah. Jiwa yang tenang tidak berarti bebas dari ujian, tapi mampu melihat ujian dengan cahaya iman. Nafas menjadi terapi sekaligus doa yang menenangkan hati. Kadang kita mencari ketenangan di luar, padahal ketenangan itu ada dalam dada kita sendiri. Nafas adalah pintu masuknya ketenangan itu. Saat hati bergetar oleh masalah, duduklah tenang, tarik nafas, lalu sebut nama Allah. Dalam sekejap, jiwa akan lebih teduh. Seakan pelukannya hadir menyelimuti kita. Itulah rezeki sejati, hati yang tenang dalam dekapan Allah. Nafas, cinta Allah, dan jalan pulang. Nafas adalah pengingat bahwa kita masih diberi kesempatan. Tamina, setiap nafas adalah tanda Allah belum mencabut hidup kita. Artinya, Allah masih memberi ruang untuk bertaubat, berbuat baik, dan mendekat kepadanya. Bukankah itu bentuk cinta yang paling nyata? Allah memberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan ribuan kali, selama nafas masih ada. Kita sering lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Kita sering jauh, tapi Allah selalu dekat. Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf 16. Dekatnya Allah terasa jelas saat kita menyadari nafas yang keluar masuk dengan lembut. Nafas itu adalah jalan pulang, jalan untuk kembali pada cintanya. Pada akhirnya setiap hembusan nafas akan berakhir. Suatu saat Allah akan mengambil nafas kita yang terakhir, dan di sanalah perjalanan baru dimulai, menuju perjumpaan dengannya. Maka sebelum itu tiba, jadikanlah setiap nafas sebagai bekal. Agar ketika nafas terakhir terhembus, kita pulang dalam keadaan tenang, dengan cinta Allah menyambut. Nafas sebagai pengingat waktu yang singkat. Sahabatku, pernahkah engkau menghitung berapa kali engkau bernafas dalam sehari? Ratusan ribu tarikan dan hembusan yang sering kita abaikan begitu saja. Padahal, setiap nafas adalah pengingat bahwa waktu terus berjalan dan umur terus berkurang. Nafas tidak pernah kembali. Sekali ia terlepas, ia menjadi bagian dari sejarah hidupmu. Maka, setiap tarikan nafas sejatinya adalah tabungan, dan setiap hembusan adalah pengeluaran dari umur yang Allah pinjamkan. Lihatlah, betapa banyak manusia sibuk mengejar rezeki, hingga lupa bahwa setiap nafas adalah rezeki itu sendiri. Mereka berlari ke sana kemari, mengejar angka dan status, tapi melupakan nikmat yang paling nyata, masih bisa bernafas. Bukankah Rasulullah pernah mengingatkan bahwa dua nikmat sering dilupakan manusia, kesehatan dan waktu luang? Dan bukankah kesehatan itu berawal dari nafas yang teratur, sementara waktu luang berawal dari kesadaran untuk berhenti sejenak? Betapa indah bila kita mulai menata ulang pandangan kita terhadap waktu. Tarikan nafas mengajarkan kita arti menerima, dan hembusan nafas mengajarkan arti melepas. Homicide, hidup yang singkat ini sesungguhnya hanyalah latihan untuk menerima takdir Allah, lalu melepasnya dengan ikhlas. Maka, jangan sia-siakan nafasmu hanya untuk keluhan. Jadikan ia sebagai zikir yang tak pernah berhenti. Karena kelak ada satu waktu di mana nafasmu berhenti, dan saat itu semua pintu doa tertutup. Maka sebelum itu tiba, jadikan setiap nafasmu sebagai doa yang membawamu semakin dekat kepada Allah. Nafas dan rasa syukur yang mengalir. Sahabat, apakah engkau pernah bersyukur hanya untuk satu tarikan nafas? Seringkali kita bersyukur saat mendapat rezeki besar, tapi melupakan rezeki yang paling kecil sekaligus paling penting. Padahal, tanpa nafas, semua harta tidak ada artinya. Tanpa nafas, semua jabatan hanyalah nama kosong. Tanpa nafas, semua ambisi runtuh dalam sekejap. Maka syukur yang paling hakiki adalah syukur atas setiap nafas yang masih Allah berikan. Rasulullah mengajarkan kita bahwa zikir sederhana seperti Alhamdulillah lebih berat timbangannya daripada dunia dan seisinya. Lalu bayangkan
bila setiap nafas kita sertai dengan rasa syukur, betapa berat timbangan amal kita kelak di akhirat. Syukur itu tidak harus selalu diucapkan dengan lisan, ia bisa hadir dalam kesadaran hati. Dan nafas adalah cara paling lembut untuk merasakan syukur dalam diam. Setiap kali kita menarik nafas, hadirkan kesadaran bahwa itu adalah pemberian Allah. Setiap kali kita menghembuskan nafas, hadirkan rasa terima kasih karena Allah masih memberi kesempatan hidup. Dengan begitu, hidup kita bukan hanya berjalan, tapi juga bermakna. Karena syukur yang mengalir dalam setiap nafas akan melahirkan keberkahan yang meluas dalam setiap langkah. Sahabat, mari kita mulai belajar bersyukur bukan hanya untuk yang terlihat besar, tapi juga untuk yang lembut dan sering dilupakan. Sahabatku, pada akhirnya setiap manusia akan sampai pada satu titik, nafas terakhir. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya, tidak peduli seberapa panjang umurnya. Nafas terakhir adalah garis penutup dari sebuah perjalanan panjang yang disebut kehidupan. Dan saat itu tiba, semua yang kita kejar akan terhenti. Yang tersisa hanyalah doa dan amal. Maka, tidakkah lebih baik bila sejak awal kita menjadikan setiap nafas sebagai doa? Agar ketika nafas terakhir datang, ia pun menjadi doa paling indah yang kita bawa pulang. Doa yang berkata, "Ya Allah, aku pasrah, aku ikhlas, aku kembali kepadamu." Inilah doa yang tidak membutuhkan kata-kata panjang, tapi penuh makna di hadapan Allah. Nafas terakhir bukanlah akhir, melainkan pintu menuju keabadian. Dan doa yang kita titipkan pada setiap nafas akan menjadi bekal untuk perjalanan itu. Maka sahabat, jangan lagi anggap remeh nafas yang engkau hirup hari ini. Jangan lagi mengabaikan betapa besarnya rahmat Allah di balik sesuatu yang tampak sederhana. Jadikan hidupmu sebagai rangkaian doa, bukan hanya lewat kata, tapi juga lewat nafas. Karena dengan begitu, rezeki tidak hanya hadir dalam bentuk materi, tapi juga hadir dalam bentuk ketenangan, cinta, dan keberkahan. Dan pada akhirnya, semoga nafas terakhir kita pun beriring dengan nama Allah, Rabb semesta alam. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita bersama merenungi betapa setiap nafas adalah doa yang tersembunyi, mari kita berhenti sejenak. Mari kita tundukkan hati, lepaskan segala beban, dan hadirkan jiwa kita sepenuhnya di hadapan Allah. Sebab doa adalah nafas rohani yang menghubungkan kita dengan Sang Maha Pemberi kehidupan. Dan dalam setiap doa, kita tidak hanya meminta, tetapi juga mengakui betapa kecil dan lemahnya diri kita di hadapannya. Mari, dengan hati yang ikhlas dan penuh harap, kita berdoa kepada Allah. Kita titipkan setiap tarikan nafas kita, setiap hembusan, agar semuanya menjadi saksi cinta dan penghambaan kita kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati kami menghadap kepadamu, kami memohon ampun atas setiap nafas yang kami lalui tanpa mengingatmu. Kami memohon maaf atas setiap detik hidup yang kami sia-siakan dalam kelalaian. Ya Allah, jadikanlah setiap tarikan nafas kami sebagai zikir yang meninggikan nama-Mu. Jadikanlah setiap hembusan nafas kami sebagai penyerahan diri yang penuh ikhlas kepadamu. Tolonglah kami agar tidak pernah lupa bahwa nafas adalah rezeki, rahmat, dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki yang luas bagi kami dari arah yang tidak kami sangka. Hiasi rezeki itu dengan keberkahan, ketenangan, dan rasa syukur. Jauhkan kami dari rezeki yang melalaikan dan dekatkan kami dengan rezeki yang menguatkan iman. Ya Allah, ketika nafas terakhir kami tiba, jadikan ia nafas yang paling indah, nafas yang membawa kami kembali kepadamu dengan husnul khatimah. Nafas yang disertai kalimat, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan hidup kami penuh doa, jadikan mati kami sebagai doa, dan jadikan setiap nafas kami sebagai doa yang Engkau kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, terima kasih telah menemani renungan ini hingga akhir. Semoga setiap detik yang kita lalui bersama tadi menjadi pengingat
bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar dunia, tetapi juga tentang menyadari betapa berharganya setiap nafas yang Allah titipkan. Terima kasih karena Engkau telah memberi waktu, telinga, dan hati untuk merenung bersama. Semoga Allah membalas dengan keberkahan yang luas dalam hidupmu, menenangkan langkahmu, dan melapangkan rezekimu dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan, menebar doa dalam setiap nafas, dan menjaga hati agar selalu dekat dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.